konflik Timur Tengah dalam perspektif daging dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penasaran, kenapa ada perang di Timur Tengah? Kenapa ada konflik ya? Kita lihat. Mengapa Israel menyerang Iran? Ada 3 alasan Bapak Ibu. Yang pertama, Iran menyerang Israel duluan di bulan April dan Oktober 2024. Nah, itu yang ada di gambar itu adalah pecahan sebuah rudal yang jatuh berhasil ditangkal oleh Iron Dome, jatuh di tepi laut mati. Nah, gedenya segitu. Jadi kalau tidak ada Iron Dome, apa yang terjadi? Tapi yang lebih penting dari Iron Dome adalah perlindungannya Tuhan. Waktu Israel diserang pertama kali tahun 2024 tidak ada satupun korban tewas. Mujizat Bapak Ibu. Karena apa? Karena nggak mungkin gitu ya. Tapi terbukti karena Tuhan melindungi, Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Amin. Yang kedua, Israel menyerang Iran pada Juni 2025 karena Iran punya nuklir. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sini adalah lokasi-lokasi nuklirnya Iran. Saya pernah ke Iran tahun 2011. Waktu itu ada sebuah pabrik bahan kimia katanya ya meledak. Tapi tidak diberitakan di media internasional. Karena memang di Iran gak ada kebebasan pers. Waktu saya datang saya gak bisa meliput. Jadi saya hanya jalan-jalan doang karena gak boleh. Gak dikasih izin pers gitu ya. Gak dikasih izin liputan. Padahal saya waktu itu dari sebuah kantor berita di Indonesia ya, di Metro TV, 2011 lagi belum perang Bapak Ibu. Tapi ya begitulah, saya nggak boleh juga nginep di hotel dengan alasan keamanan. Tidak aman kata KBRI, sehingga saya nginepnya di rumah dubes. Nah, kemudian yang paling signifikan ya, yang tidak banyak orang Kristen tahu adalah Iran sendiri ingin melenyapkan Israel. Targetnya kapan Bapak Ibu? 2040. Taunya dari mana? Dari semua propaganda-propaganda yang disampaikan secara publik. Jadi kejahatannya tidak disembunyikan. Kalau pembunuhan berencana mungkin mereka akan menyembunyikan kejahatan mereka ya. Rencana membunuh si A, si B, si C. Kalau ini enggak. Dideklarasikan dan mengajak gitu ya. Semua orang anti Israel. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu sebetulnya kita tidak usah heran dengan perang karena Tuhan Yesus sendiri menubuatkan. Di mana? Kita lihat ya di Matius 24 ayat 6 sampai 7. Perang sebagai tanda kedatangan Yeshua yang kedua kali. Di sini dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Kita takut juga percuma, orang pasti terjadi kok. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan kamu gelisah. Tetapi itu belum kesudahannya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sebetulnya dari bahasa bahasa Yunaninya bukan yang dimaksud tuh bangsa itu bukan negara melawan negara Bapak Ibu. Tapi bisa juga etnis, etnos, bangsa. Jadi konflik antar suku, konflik antar etnisitas. Seperti dulu pernah terjadi di Kalimantan. Ya, orang Madura melawan orang Dayak. Nah, di Lukas juga disebutkan, Lukas 21 ayat 19 sampai 10, mirip-mirip, tapi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yeshua, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya harus terjadi dahulu. Nah, ini adalah tanda kedatangan Yeshua dan juga tanda kesudahan dunia. Bapak Ibu bisa lihat di Matius 24. Bapak Ibu juga bisa lihat di Lukas 21, tapi saya ambil dari Matius 24. Next, kita lihat. Paling tidak Bapak Ibu ada 20 klaim. Ya, 20 bukan klaim ya, kalau Tuhan Yesus yang ngomong, Yeshua yang ngomong pasti benar ya, bukan klaim. Manusia ngomong klaim. Ada 20 tanda spesifik ya, yang saya catatkan di sini Bapak Ibu. Semua ini sedang ongoing gitu ya, sedang terjadi. Banyak klaim sebagai Mesias, kesesatan diikuti banyak orang,
hari-hari ini gereja yang paling menjadi sasaran iblis untuk disesatkan. Yang di luar gereja udah sesat, dianggap oleh iblis. Jadi iblis gak terlalu bekerja keras untuk meraih orang-orang di luar gereja. Tapi di dalam gereja sendiri itulah penyesatan terjadi. Bentuk kesesatannya apa? Macam-macam Bapak Ibu. Ya, boleh LGBT, bisa boleh aborsi, anti Israel, itu juga kesesatan loh. Banyak sekarang hamba Tuhan ternama, terkenal, bilang Israel gak ada hubungannya. Orang Kristen gak ada hubungannya sama Israel. Orang Kristen gak ada hubungannya sama Yahudi. Gimana caranya? Kita pakai Tuhannya Israel, kita menyembah Tuhannya Israel. Kita mengikuti juru selamat dari Israel. Ya, Bapak Ibu gak bisa kita orang Kristen anti Israel. Tapi ini disampaikan dan disebarluaskan gitu ya melalui media sosial. Nah Bapak Ibu, selain kesesatan ada apa? Perang, kelaparan, gempa bumi. Kalau di Lukas Bapak Ibu dapat tambahan, sampar. Akan ada penyakit menular lagi. Jadi COVID itu bukan yang terakhir. Bisa jadi akan ada lagi penyakit menular, wabah yang lain. Dan orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yeshua. Ini terjadi Bapak Ibu di mana? Di Ethiopia, di Nigeria, di Sudan Selatan. Negara-negara banyak sekali Bapak Ibu persekusi terhadap orang Kristen. Ada apa? Murtad. Murtad ini sebetulnya dari arti kata aslinya itu bukan pindah agama. Tapi menyimpang saja sedikit dari kebenaran itu sudah murtad. Nggak perlu keluar dari kekristenan, itu sudah murtad, menyimpang sedikit saja. Saling menyerahkan, saling membenci, nabi palsu, kasih menjadi dingin. Positifnya apa? Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nanti ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Lalu ada tribulasi, siksaan yang belum pernah terjadi kata Tuhan Yeshua. Dan tidak akan terjadi lagi. Jadi sekarang ini belum Bapak Ibu. Lalu ada apa? Matahari jadi gelap, bulan tidak bersinar, kuasa langit goncang, tanda anak manusia di langit. Semua bangsa yang melihat akan meratap. Kenapa meratap? Karena terlambat. Tuhan Yesusnya udah datang, ya baru sadar. Makanya meratap. Sangkakala dibunyikan malaikat, orang pilihan dikumpulkan. Ada pohon ara bertunas. Apa ini? Israel lahir kembali. Tahun 1948, artinya sudah 78 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sekarang sudah mendekati ujung dari semua tanda kesudahan dunia ini. Lalu ada cara hidup seperti zaman Nuh. Nah ini yang kadang-kadang orang gak sadar, apa sih cara hidup seperti zaman Nuh? Lalu ada diangkat atau tertinggal, Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga, siap, sedia. Nah saya mau spesifik bahas tentang cara hidup di zaman Nuh. Kita lihat Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Air bah terjadi di masa Nuh. Apa yang terjadi di masa Nuh? Kejadian 6 ayat 11 sampai 13 saya tulis. Saya cantumkan di Bapak Ibu bisa lihat di layar. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Ayat 13, berfirmanlah Elohim kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. 2 kali diulangi Bapak Ibu dalam 2 ayat. Oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi Bapak Ibu, zaman Nuh ditandai dengan banyaknya kekerasan. Hari ini, kekerasan itu sungguh nyata. Di layar Bapak Ibu bisa lihat data korban teror Hamas, jihad Islam, dan warga sipil Gaza pada 7 Oktober 2023. Dalam satu hari, ketika lagi Sabat, mereka sedang merayakan Hari Raya Simchat Torah, hari paling bahagia dalam tradisi Yahudi. Mereka harusnya menari-nari, memeluk gulungan Torah. Teroris datang, membunuh 1.200 orang lebih. Dengan cara yang mengerikan bunuhnya. Ya, kalau zaman dulu Holocaust, Nazi membunuh dengan ditembak
dan memasukkan di kamar gas. Ini tidak Bapak Ibu. Kekerasan yang terjadi mengerikan. Ada 251 orang ditawan, plus 2 yang ditawan sejak lama dan belum dipulangi pada waktu 7 Oktober itu. Jadi total 253 orang disandra di masa modern. Diculik, diambil dengan paksa dari rumah mereka, dari tempat tidur mereka, termasuk anak-anak. Dibawa kemana? Ke Gaza. Tapi pernah nggak ada dari kita, PGI, PGLII bersuara, Hamas harus membebaskan para sandera? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Orang Kristen diam. Nggak peduli karena dipikir kan bukan kita yang ngalamin. Yang ngalamin orang Israel. Orang Thailand padahal juga ada di sana. Korbannya dari mana? Dari 43 negara. Datanya ya Bapak Ibu bisa lihat. Ada 22 komunitas kibuts atau kampungnya Yahudi yang diserang. Satu kibuts bisa 200 rumah. Jadi Bapak Ibu bayangkan berapa banyak korban. 13.000 roket ditembakkan ke arah Israel dari Gaza. Ada 726 tentara yang tewas untuk membebaskan 251 orang Bapak Ibu. Nggak sebanding, tapi itulah yang harus dilakukan Israel. Kenapa? Karena Israel bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Korban luka, khusus untuk tentara saja ada 4.400 lebih. Ini kenapa penyebabnya? Kekerasan menguasai dunia saat ini. Tapi air bah tidak akan terjadi lagi Bapak Ibu semua. Tapi Tuhan akan datang dengan hukumannya apa? Api. Ya, Tuhan gak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Tapi dengan api. Nah kita lihat Bapak Ibu apa yang dilakukan pemerintah Israel menghadapi kekerasan. Roma 8 ayat 6 sampai sebelumnya Bapak Ibu, Mazmur 11 ayat 5. Maaf saya belum bacakan tadi ayatnya. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saya yakin di sini tidak ada yang mencintai kekerasan ya Bapak Ibu. Kita lihat apa yang dilakukan pemerintah Israel dalam menghadapi terorisme. Ayat rujukan yang saya pakai adalah Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Elohim. Karena ia tidak takluk kepada hukum Elohim. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, pemerintah Israel menerapkan ayat di Roma 13 ayat 4 ini. Karena pemerintah adalah hamba Elohim untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Elohim untuk membalaskan murka Elohim atas mereka yang berbuat jahat. Jadi sah tidak kalau pemerintah Israel menyerang Hamas di Gaza untuk membawa pulang orang-orang yang ditawan. Ini mereka semua ditawan Bapak Ibu. Beberapa pulang dalam keadaan jenazah, dalam bentuk jenazah. Tidak semuanya pulang kembali dalam keadaan hidup. Pemerintah Israel masuk ke Gaza karena ia apa? Memulangkan mereka yang diculik. Bukan untuk merebut Gaza. Enggak, Israel malah kasih Gaza tahun 2005. Supaya apa? Orang Gaza bisa bikin pemerintahan sendiri. Yang ada malah terjadi terorisme. Ini semua Bapak Ibu korban. Kekejian. Noah Argamani yang paling kiri atas, ibunya orang Chinese. Tapi menjadi Judaisme. Karena menikah dengan orang Yahudi. Pemerintah Israel minta tolong kepada pemerintah Cina, Tiongkok. Untuk apa? Memulangkan Noah. Tapi pemerintah Tiongkok bilang,
Dia hanya setengah China katanya, setengah Chinese. Jadi dibiarin aja. Puji Tuhan dia berhasil direscue, dibebaskan. Namun mengorbankan satu orang, Arnon nama komandannya, yang menjadi tameng manusia buat Noah. Nah itu dia yang terjadi. Orang-orang mati untuk memulangkan mereka. Nah Bapak Ibu bisa lihat. Israel melakukan yang benar, tapi kenapa dunia membenci Israel? Kenapa bisa? Kok bisa? Padahal Israel bukan hanya melawan penculik, Israel juga melawan teroris pemerkosa Bapak Ibu. Kita lihat ini Bapak Ibu, baru kemarin 2 hari lalu dirilis data korban terkait apa? Pemerkosaan yang terjadi. 430 interview dan kesaksian. Ada berapa? 10.000 foto dan video. Karena Hamas, jihad Islam dan orang-orang Gaza melakukan kekerasan sambil merekam. Dan rekamannya diupload di media sosial sehingga ada bukti. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Melakukan analisa selama 2 tahun. Hasilnya ditemukan pemerkosaan secara sistematis terhadap anak, perempuan, dan pria. Ini mereka saat mereka ditawan, ada beberapa yang habis diperkosa, dimutilasi, dan dibunuh supaya menghilangkan jejak. Jadi organ genitalnya dimutilasi ya Bapak Ibu, payudaranya. Ngeri sekali, lebih biadab dari apa yang bisa kita bayangkan. Ini adalah 2 orang yang disandra dan berhasil diselamatkan pulang kembali ke Israel. Yang sebelah kiri Romi Gonen dan sebelah kanan Amit Sosana. Mereka dengan berani mendeklarasikan kesaksian mereka bahwa mereka diperkosa. Dunia gak percaya, bilangnya hoax, bilangnya Israel bohong. Padahal ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita lihat, akhir zaman Bapak Ibu dikatakan di sini, orang benar akan melawan orang jahat. Matius 13 ayat 41, 42 dan 49. Ini di akhir zaman Bapak Ibu. Di akhir zaman dikatakan apa? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Jangan ikut yang sesat Bapak Ibu. Jangan ikut yang sesat. Semua patokan kita di Alkitab. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Tuhan tahu siapa yang jahat, Tuhan tahu siapa yang benar. Ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Orang jahat ada di sekitar kita, artinya Bapak Ibu. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang mendukung kejahatan juga ada. Nah ini salah satu kesaksian. Pria yang diperkosa. Berani dia. Guy Gilboa Dalal. Masih muda. Diperkosa oleh teroris Hamas. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah Bapak Ibu, kami waktu itu sempat ke Israel, ke kibuts korban teror. Ini dia rumah, satu keluarga tewas semua, dibakar di dalam rumah oleh Hamas. Anak 3 perempuan kecil-kecil. Bapak ibunya ditembak lebih dulu. Sehingga anak-anak itu tidak bisa lari karena masih kecil. Jadi mereka terbakar di dalam rumah. Ini hanya salah satu contoh.
kebiadaban yang dipuji-puji oleh orang-orang seluruh dunia. Orang Amerika, orang Eropa, termasuk orang kita di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, orang benar dilihat Tuhan. Orang jahat juga dilihat oleh Tuhan. Tapi bedanya apa? Mereka akan dimasukkan ke, katakan di sini apa? Dapur api. Nah Bapak Ibu, kita ada di sini untuk apa? Kita harus melawan roh jahat. Karena manusia itu digerakkan oleh roh jahat. Semua orang yang tanpa Roh Kudus pasti diisinya sama roh jahat. Karena roh jahat itu butuh tempat untuk tinggal. Ketika Tuhan Yesus, Yeshua mengusir roh jahat, mereka minta kemana? Ke babi, betul. Mereka butuh tempat. Jangan mau kita jadi bejananya roh jahat. Nah kita lihat Bapak Ibu, kita harus melawan roh jahat. Kenapa? Ini salah satu Naamah diculik. Ya, dia tentara IDF, diculik, dibawa. Seperti itu perlakuannya. Kakinya, urat-urat kakinya dipotong supaya dia nggak bisa kabur. Umurnya waktu itu baru 19 kalau tidak salah. Dan ini kesaksian-kesaksian orang mereka yang lain yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ketika ditawan. Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Karena perjuangan kita, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu, amin. Kita juga harus melawan roh jahat. Bedanya kita mengenakannya bukan mengenakan senjata seperti IDF. Tapi apa? Kita mengenakan perlengkapan senjata Elohim. Ya, amin Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus tetap tegak berdiri sampai kedatangannya. Kita lihat. Setelah operasi kekerasan dan terorisme itu terjadi 7 Oktober, dunia baru tahu bahwa nama operasinya adalah Operasi Al-Aqsa. Badai Al-Aqsa. Kenapa nama operasinya Badai Al-Aqsa? Karena mau merebut Yerusalem. Al-Aqsa adanya di Yerusalem Bapak Ibu. Itu yang diincar. Puji Tuhan tidak berhasil. Nah, Iran adalah negara yang mendukung teroris Hamas. Dialah yang membentuk jihad Islam. Dan dia mendanai, melatih, mempersenjatai. Ketika 7 Oktober terjadi, Imam Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, dia memposting gambar ini. Bapak Ibu bisa lihat di khamenei.ir. Dia membanggakan operasi Badai Al-Aqsa tersebut. Karena memang tujuannya ternyata memang untuk merebut Yerusalem. Kita lihat Bapak Ibu gambarnya adalah gerbang yang didobrak dan gambar Masjid Kuba Emas. Dulu di lokasi ini berdiri bait suci Bapak Ibu. Ya, jadi mereka ingin mengambil apa yang dimiliki oleh orang Yahudi. Silakan Pak, di depan sini masih ada. Nah, kenapa Iran ingin merebut Yerusalem? Sejak tahun 2001 mereka ingin mengambil tanah Israel. Bukan hanya tanah Israel, kalau lihat dari postingannya Bapak Ibu, apa yang mau diambil? Serta tanah-tanah Islam lainnya akan dikembalikan kepada dunia Islam. Jadi semua yang menurut mereka dikuasai oleh kafir, oleh Yahudi dan Kristen, mau direbut untuk dijadikan. Orang Kristen banyak yang gak sadar bahwa ini bukan peperangan antara Israel dan
teroris. Ini lebih daripada itu. Idenya adalah tentang menguasai seluruh dunia dengan Tuhan Yeshua bilang di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Beda banget antara iblis sama Tuhan kita. Yang sebelah sini maunya ngambil, mencuri, menculik orang, membunuh, membinasakan. Tuhan kita beda, Bapak Ibu. Kasih kehidupan, hidup yang kekal, memberikan, ya bahkan sampai berkelimpahan. Beda banget. Lihat kunci, ini propaganda semua. Lihat di ujung kanan bawah Khamenei.ir. Khamenei-nya sekarang sudah tewas, tapi mungkin adminnya belum tewas ya. Jadi masih bisa posting-posting terus propaganda-propagandanya. Nah Bapak Ibu, roh anti-Israel ini menyebar luas saat ini. Bukan hanya di Iran, tapi juga di kekristenan dan di gereja. Kita lihat apa itu roh anti-Israel. Yohanes 8 ayat 44b. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hari-hari ini Bapak Ibu sadar gak, banyak banget misinformasi, banyak banget hoax, berita palsu, berita bohong tentang Israel. Karena apa? Produksi dari iblis, bapa segala dusta. Tapi orang suka. Karena siapa? Bapaknya beda ya. Yang gak suka hoax, gak suka berita bohong, pasti bapaknya yang benar lah. Tapi yang suka, ya yang percaya, itulah bapaknya adalah iblis, bapa segala dusta. Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Banyak orang sekarang suka kejahatan dan tidak percaya akan kebenaran. Israel ada di Alkitab kita Bapak Ibu. Jadi dia termasuk dalam kebenaran yang disampaikan Tuhan. Ini dia propagandanya Iran. Lihat Bapak Ibu, gambar bendera Israel diinjak lars tentara dengan rudal-rudal berjatuhan. Kampanye media sosialnya. Ini juga rudal-rudal Bapak Ibu dengan tengkorak gambar bintang Daud. Propaganda anti Israel. Dan itu dilakukan di masyarakat Iran sendiri. Kita lihat slide ini Bapak Ibu. Lapangan Palestina ini di ibu kota Iran, Teheran. Isinya kayak gitu, bakar bendera Amerika, bakar bendera Israel. Giliran diserang marah. Tapi rakyatnya coba diajarin kebencian. Rudal dipajang-pajang. Gambar spanduknya Al-Aqsa dengan pendiri rezim Islam Iran, Khomeini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini jam yang menunjukkan waktu pemusnahan Israel. Jadi ada jam mundur ke 2040. Di tengah-tengah, spanduknya selalu ganti Bapak Ibu ya, billboardnya selalu ganti. Kampanye minggu ini apa? Nah itulah yang dipasang, jadi beda-beda terus. Next kita lihat. Nah kalau kayak ini kampanyenya 5.566 jam lagi, hari lagi Israel akan lenyap. Dipasang di tengah kota, di lapangan Palestina tadi. Bendera Israel selalu ada di jalanan untuk diinjak, dilindas. Ini Khamenei, pemimpin spiritual, meski Iran ada presiden, tapi presiden itu hanya simbol. Karena yang memimpin adalah pemimpin agama. Ayatollah gelarnya. Wakil Allah. Nah, lihat Bapak Ibu, komandan-komandan pasukan Garda Revolusi Iran. Bentukan dari rezim Islam Iran dengan rudal-rudal kebanggaan mereka. Puji Tuhan, Khamenei dan komandan-komandan semua yang di belakangnya sudah almarhum. Israel selalu membunuh
yang militer, bukan warga sipil. Karena mereka lah yang akan memutuskan untuk merudal Israel. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Iran ingin memusnahkan Israel untuk apa? Untuk Palestina. Padahal Tuhan sudah punya janji dengan bangsa Israel. Ini dia janjinya di Kejadian 35 ayat 10 sampai 13. Kita baca yang di ayat 12. Dan negeri ini, 1, 2, 3. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Elohim meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kira-kira Tuhan bohong apa benar? Kalau sendiri nyampein kepada Yakub lalu pergi ya meninggalkan Yakub. Pasti benar lah, kan Tuhan sendiri ngomong langsung. Ya, enggak lewat Musa, enggak lewat siapapun. Tidak lewat Abraham juga, tidak lewat Ishak, tapi dia ngomong langsung gitu loh ke Yakub. Jadi janji Tuhan pasti Bapak Ibu, ya dan amin sampai selama-lamanya. Ini tanah perjanjian yang dibagi oleh Yosua. Nah, kenapa ya Bapak Ibu bisa lihat dunia saat ini melawan kebenaran. Ini kebenaran Alkitab. Tapi dunia, coba Bapak Ibu lihat. Ini demo, orang bule malah bilang mendukung intifada. Intifada itu apa? Kegiatan teror Palestina terhadap Israel. Malah long live the intifada. Malah pengen secara nggak langsung teruskan terorisme. Intifada Bapak Ibu, orang Yahudi lagi sabat dibom. Restoran pizza di Yerusalem dibom. Bus dibom. Bus Bapak Ibu bayangin. Ngeri-ngeri, tapi dunia mendukung. Bahkan tulisannya apa nih? 5 Oktober 2024, peringatan 7 Oktober. We are all Hamas. Kita semua, kami semua adalah Hamas. Ini apa ya? Orang tuh kadang-kadang kayak apa katanya sekarang memang lagi tren mental health, sakit jiwa. Ya, tapi ternyata sakit jiwanya bukan stres Bapak Ibu. Ya, bukan stres karena harga naik atau tidak ada kerja atau tidak ada jodoh, jomblo, tapi sakit jiwa karena apa? Menentang kebenaran. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Kita di sini mengatakan misalnya kami semua ini Hamas. Teroris dong, teroris dibanggakan. Nah itu loh, 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Elohim. Barang siapa mengenal Elohim, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kami, kata Rasul Yohanes. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Orang yang gak punya Roh Kudus berarti tidak punya roh kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sudah jelas ya Bapak Ibu, orang yang ngikutin mereka Hamas, terorisme, kekerasan dan sebagainya adalah orang-orang yang mengikuti roh yang menyesatkan. 2 Korintus 13 ayat 8. Ini menjadi ayat pegangan saya sekarang ini karena semakin banyak ketidakbenaran. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 Bapak Ibu. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Nah Bapak Ibu jangan kaget kalau Bapak Ibu melihat informasi ini. Karena masih ada 5 perang yang akan dilalui Israel. Perang pertama adalah perang tetangga Israel, Mazmur 83. Perang kedua perang Gog dan Magog, Yehezkiel 38 dan 39. Perang ketiga perang Armagedon, Wahyu 16 ayat 16. Dan perang keempat perang Yerusalem, Sakaria 14 ayat 2 sampai 3. Dan perang yang terakhir perang Tuhan Yeshua melawan iblis di Gog dan Magog di Wahyu. Nah Bapak Ibu, perang pasti terjadi kata Alkitab. Tadi kita sudah baca sebagai tanda kedatangan Yeshua yang kedua kali. Tapi di sini dikatakan di Yesaya 13 ayat 4 sampai 6, ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan,
Dari bangsa-bangsa yang berkumpul, Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Bangsa-bangsa berkumpul melawan Tuhan. Ayat 6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Daniel 9 ayat 26b, dan sampai pada akhir zaman akan ada apa? Peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Di Yehezkiel 39 ayat 8, sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Akan terjadi Bapak Ibu. Dan perang bukan hanya melawan Israel, tapi perang juga melawan Yeshua sendiri. Kita lihat ayatnya di mana? Mazmur 2 ayat 1-2 dan ayat 6. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Siapa namanya? Yahweh ya, Yud Hei Vav Hei. Dan yang diurapi itu apa? Mesias, Moshiach. Siapa dia? Yeshua. Yeshua Raja. Belum digenapi, baru akan digenapi ketika datang kedua kali. Ayat 6, akulah yang telah melantik rajaku. Aku ini siapa? Bapa melantik rajaku siapa? Yeshua di Sion gunungku yang kudus. Kisah para Rasul 4 ayat 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan siapa? Tuhan dan yang diurapinya. Jadi melawan bukan hanya Israel, melawan Tuhan sendiri. Jadi mereka gak sadar. Nah ini dia tuh Bapak Ibu, Bukit Sion dan Bukit Zaitun di Yerusalem. Nah Bapak Ibu, Tuhan ada dalam peperangan sehingga kita tidak perlu takut. Makanya Yeshua bilang gak usah khawatir, gak usah gelisah. Karena dikatakan di Keluaran 15 ayat 3, Tuhan namanya siapa? Yud Hei Vav Hei, ya Yahweh. Yahweh itu pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Yahweh jaya dan perkasa. Yahweh perkasa dalam peperangan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa Yeshua di Wahyu 19 ayat 11 akan datang untuk berperang. Mari kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa tanah Israel diserang? Kita lihat Bapak Ibu. Udah mau selesai ya. Mengapa tanah Israel diserang? Karena tanahnya itu milik Tuhan. Semua yang terjadi di dunia Bapak Ibu adalah iblis melawan Tuhan. Israel karena dikasihi Tuhan makanya diserang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan makanya Bapak Ibu juga ingin dicobai terus sama iblis. Maka itu bertahanlah. Kayak Israel bertahan ya, punya IDF. Bapak Ibu juga punya Roh Kudus ya. Sasarannya sama, kalau nggak Yahudi ya Kristen. Polanya sama Bapak Ibu. Karena sumbernya satu, Bapa segala dusta yang menentang kebenaran. Imamat 25 ayat 23, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ini tanah perjanjian loh, tapi Tuhan bilang kamu saya kasih tanah, tapi itu tanahku. 2 Tawarik 7 ayat 19-20. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku. Hukuman buat Israel kalau menyembah ilah-ilah adalah dibuang. Sekarang mereka telah dipulihkan, mereka dikembalikan ke tanah mereka. Yoel 3 ayat 2, ini belum terjadi ya Bapak Ibu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Arti kata Yosafat, Yahweh menghakimi.
Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Orang-orang Kristen yang ada di PBB, orang-orang Kristen yang ada di bangsa-bangsa yang setuju tanah Israel dibagi menjadi Israel dan Palestina akan dihakimi Tuhan. Di mana? Ketika Tuhan Yesus datang, dihakimi di lembah Yosafat dekat Yerusalem sana. Semua ayat di Alkitab kita harus imani Bapak Ibu. Dan kita jangan lakukan kalau Tuhan gak mau, kalau Tuhan gak suka. Jangan membagi, jangan mendukung keputusan membagi tanah Israel. Nah, tanah Israel diserang, diperangi. Kenapa? Pertanyaannya itu, iya sih itu tanah perjanjian. Ternyata karena ada kota Yerusalem. Makanya tadi ada badai Al-Aqsa, nama operasi Hamas. Mazmur 83 ayat 4-12. Ini perang tetangga Israel ya Bapak Ibu. Kenapa mereka memerangi Israel? Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Mau dihapus nama Israel seperti yang direncanakan oleh Iran. Ayat 12 yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Elohim. Kenapa saya pakai kata Elohim? Karena tempat kediaman Elohim di Yerusalem. Tempat kediaman Allah di Mekah. Jangan salah, nanti dipikirnya orang Kristen mau menyerang Mekah. Enggak ya, jadi Bapak Ibu pastikan yang dimaksud adalah tempat kediaman Elohim itu di Yerusalem. Ya, jangan nanti kita dipikir kita mau menyerang Mekah. Karena ada Ka'bah kan di sana. Nah, Yehezkiel 38 ayat 12 dikatakan di sini penyerangan Gog dan Magog karena apa? Mereka mau menyerang umat Tuhan yang apa? Menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Orang Yahudi diaspora sekarang kembali ke Israel semua. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Yerusalem menurut Yehezkiel 5 ayat 5 adalah pusat bumi, Bapak Ibu. Ya, jadi jelas ya, targetnya apa? Kota Yerusalem. Nah, mengapa Yerusalem jadi target? Kita lihat. Karena apa Bapak Ibu? Karena 1 Raja-Raja 11 ayat 36 ini berkata, Yerusalem kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Di 2 Tawarik 33 ayat 4b, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Jadi nama Tuhan ada di sana. Makanya iblis gak senang, iblis kepanasan. Iblis selalu berusaha membuat kekacauan di Yerusalem. Bahkan ada perang terhadap Yerusalem kan tadi Sakaria 14. Kenapa Bapak Ibu Yerusalem ini penting? Karena ada nubuat yang belum terjadi. Kita lihat nubuatnya apa? Sakaria 12 ayat 10. Orang Yahudi akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Kembali di Yerusalem. Bapak Ibu kita sekarang mau dalam berapa hari ke depan nih? 8, 7 ya. 7 hari ke depan Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Ini merujuk bangsa Israel. Dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa? Yeshua. Sakaria menubuatkan Yeshua akan ditikam. Dan ternyata ayat ini akan baru tergenapi di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Orang Yahudi, orang-orang di Yerusalem akan melihat dan meratap. Melihat siapa? Yeshua yang telah mereka tikam. Di sini dikatakan apa? Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Dan yang kedua, nubuat tentang Yerusalem yang belum tergenapi menurut Yeshua di Matius 24 ayat 15 adalah, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, jadi ada nubuat dari Daniel yang dikutip oleh Yeshua. Dan sampai hari ini belum terjadi. Karena apa? Pembinasa kejinya belum muncul, tempat kudusnya yakni bait suci di Yerusalem belum ada. Jadi masih kita tunggu. Nah Bapak Ibu kita lihat.
Tuhan izinkan Israel diperangi. Kenapa? Sampai di sini ya. Saya akan berhenti. Yehezkiel 38 ayat 16, 18 dan 23. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat, mendengar, mengalami kondisi yang sulit karena akibat peperangan. Mungkin bisnis jadi sulit ya, harga jadi naik dan sebagainya. Bapak Ibu ingat ayat ini, Tuhan izinkan Israel diperangi. Karena apa? Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu. Dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku supaya apa? Bangsa-bangsa mengenal aku. Dari perang Tuhan ingin bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia, mengenal Elohim. Ya, dikatakan di sini, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Ayat 18 dari Yehezkiel 38, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Elohim, amarahku akan timbul. Jadi bukan Amerika yang akan menyerang, Tuhan sendiri ya Bapak Ibu. Di ayat 23, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan sudah menubuatkan perang, tapi di saat yang sama Tuhan menubuatkan bangsa-bangsa akan mengetahui Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar itu siapa. Karena itu Bapak Ibu tetap semangat, lakukan amanat agung. Karena di hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, Tuhan pasti akan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang benar kepada bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami tahu Tuhan, di tengah peperangan yang Engkau kehendaki, di tengah peperangan yang Tuhan sudah persiapkan untuk memperkenalkan keagungan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami berdoa buat bangsa-bangsa. Kami secara khusus berdoa buat bangsa Indonesia. Agar di tengah musim perang ini Tuhan, bangsa kami Indonesia dilawat. Mereka mengenal Tuhan Israel itu Yahweh. Mereka mengenal juru selamat dari Israel, Yeshua. Bapa, curahkan Roh Kudus, roh kebenaran atas bangsa kami Indonesia, agar mereka melihat kebenaran tentang Israel dan memberkati umat-Mu Israel, bangsa pilihan, bangsa yang dipilih untuk mendatangkan Yeshua. Kami juga berdoa untuk negara-negara Arab, negara-negara di Timur Tengah dan Iran, Turki. Kami berdoa buat bangsa-bangsa ini, agar mereka juga Tuhan mengenal Tuhan yang benar. Mereka dikembalikan pada pengenalan akan Tuhan yang hidup itu, Yahweh. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, Engkau ingin sebanyak mungkin orang menjadi muridnya Yeshua. Karena itu biarlah di masa-masa menantikan kembali Tuhan, mengingat kembali pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pertama kali. Kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus bagi setiap pribadi demi pribadi yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran. Lawat agar semakin banyak orang boleh diselamatkan dan tidak jatuh di dapur api karena disesatkan oleh iblis. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu di tempat ini, berkati Gembala Pak Pendeta Abraham, biarlah melalui gereja ini nama-Mu Tuhan dimuliakan, kebenaran tentang nama-Mu Tuhan ditegakkan, dan banyak jiwa boleh dibawa Tuhan pada kebenaran demi kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan berkat dari Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, ada pada setiap orang yang hadir pada hari ini. Berkat yang tercurah di musim perang ini Tuhan, Engkau sediakan hal-hal yang baru Tuhan, yang belum pernah dipikirkan.
Engkau berikan. Bagi yang berbisnis Tuhan, Engkau berikan kasih karunia-Mu agar mereka dijagai Tuhan dari jerat penangkap burung. Yang bekerja Tuhan, jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Yang sedang menempuh kuliah, sekolah Tuhan, Engkau berikan kecerdasan seperti Daniel Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi rumah tangga demi rumah tangga. Berikan cinta yang baru setiap hari. Kasih orang tua kepada anak, kasih suami dan istri. Dan biarlah Tuhan, kami semua ini boleh menjadi terang dan garam bagi Indonesia. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yeshua yang akan datang sebagai Raja kami berdoa. Amin.